Hey yo, what's up peeps? How's life? Please sit back, get comfortable, and relax. Cause it's time to dengerin. Halo guys, it's time for you to dengerin. Halo semua dengerin. Akhirnya ketemu lagi nih di Dengerin 6.0 episode 1. Episode kali ini akan ditemani sama aku, Nabila. Dan aku Nabil, dan di episode ini kita bakal bahas nih tentang kenapa sih kalian milih teknik industri. Nah bener banget nih, buat kalian yang bingung atau masih galau, kira-kira mau jurusan apa sih? Atau bingung Nah, buat kalian yang masih bingung atau galau nih mau kuliah jurusan apa, tenang-tenang, karena kali ini kita punya obrolan yang menarik. Bener banget, kalau di episode kemarin kita ngebahas soal internship, tapi di episode kali ini kita kesampaikan dulu soal magang-magangnya. Karena di tema kita kali ini merupakan Tentang kerja dari seorang industrial engineer. Nah, ternyata industri itu luas banget loh prospeknya, gak cuma kerja di pabrik aja atau di manufacturing. Nah, bener Bella, kita tuh bisa kerja di perbankan, konsultan, FMCG, bahkan di startup company yang baru buka loh. Nah, supaya pembahasan kita makin jelas, langsung aja kita undang mahasiswa teknik industri yang udah punya banyak banget pengalaman. Ini dia Kak Marsya. Jeng jeng. Hai. Halo Kak Marsya, gimana kabarnya? Baik banget, terima kasih. Gimana guys kabarnya? Oh, kabar apa sih? Alhamdulillah baik banget kak. Kak Marsya ini seru banget sih, karena kita kan kedatangan Kak Marsya nih. Waduh, oke. Pastinya kita semangat banget ngambil kan ada kamar sih ya di sini. Iya bener. Bagus. Terima kasih. Nah kak, boleh sedikit cerita nggak sih kenapa dulu pilih teknik industri? Kenapa teknik industri? Oke, kalau kenapa teknik industri itu ada sedikit latar belakang mungkin selain karena pilihan jurusan-jurusan yang ada. Pertama, aku tuh memang orangnya yang lebih suka ranah IPA atau teknik banget kan. Teknik itu kan sangat IPA ya, bisa kita ketemu matematika dan lain-lain. Kebetulan memang itu keunggulan aku kalau di sekolah gitu. Jadi aku ke ranah teknik. Dan kenapa teknik industri? Karena dari segala teknik yang ada itu memang paling menjanjikan prakteknya menurut aku teknik industri, dan karena sangat luas juga ya. Jadi kalau tentang masa depan sih harusnya nggak terlalu perlu worry. Oh oke. Jadi emang udah passionnya gitu ya matematika tuh, makanya pilihnya teknik industri. Ya bisa dibilang lah ya. Biar kasih itu. Oke. Kak, itu. Terus kak, kira-kira pengalaman atau pencapaian Kak Marsya sendiri itu apa aja sih selama di perkuliahan? Selama perkuliahan, oke, kita mau mungkin yang paling mengesankan atau Paling wow dulu mungkin. paling mau dulu. Oke, mungkin baru-baru ini April 2025 kemarin aku berhasil diterima untuk exchange ke Yonsei University dari Indonesia Scholarship. Wah. Terima kasih. Oke, kalau itu kan kalau pengalaman yang paling wow nih Kak. Kalau misalkan selaku kakak masih menjadi maba nih, atau yang paling awal itu apa Kak? Paling awal ya. Apakah ini akademik atau Boleh dong. kalau maba sebenarnya waktu maba masih belum terlalu banyak explore, tapi aku udah mulai sebenarnya ada pengalaman maba di mana waktu maba itu aku coba join lomba pidato bahasa Inggris atau speech di IPB. Nah, waktu itu untungnya mendapat hasil memuaskan, yaitu juara 2 nanti sampai lupa juara Kayaknya udah kebanyakan juara ya kak. Jadi lupa. iya, juara 2 di situ. Nah itu kalau maba sih. Kalau selain itu mungkin aku udah agak lupa juga sih, ini perlu refresh. Iya. Wah, kayaknya itu tuh keren sih Bang, kayak karena lomba pidato tuh ngaruh ke public speaking ya kan. Dan denger juga katanya tadi mention nih soal kalau pernah dapat scholarship Hubble apa. Ya kayak itu kan mungkin bisa di-share dikit nih gimana pengaruh kakak, pengorbanan atau mungkin kesusahan yang kakak hadapin. Karena jujur bagi aku buat dapat scholarship ya itu tuh keren loh. Aku juga ingin cari itu termotivasi banget nih. Mungkin bisa Kak. Semoga dapat. Kalau tipsnya
pastinya karena kita tahu sendiri ya kalau scholarship itu susah dan pasti banyak saingannya, jadi pastinya prepare diri sendiri dulu. Kalian tahu scholarshipnya itu tentang apa, kalian benar-benar research itu tentang apa aja yang perlu disiapin. Kalian siapin dari jauh-jauh hari. Kalau misalnya ada tes, misalnya ya specifically kalau Hyundai itu kan perlu antara kamu tes bisa pakai tes English atau tes Korea. Nah karena aku bisanya English, aku prepare tes English dan itu udah aku prepare lumayan jauh hari sih, jadi kayak lebih tenang dan maksimal juga hasilnya gitu. Oh oke, berarti kakak kesana tuh ngambil program magang atau gimana? Enggak, jadi Hyundai SMK Scholarship ini kita benar-benar belajar seperti layaknya mahasiswa di sana selama 2 semester atau 10 bulan, jadi hampir 1 tahun gitu. Oh, oke, bisa lemahnya baik experience juga. Bener. Oke. Ya, soalnya Keren banget sih Kak. Jadi kalau kita mau beasiswa itu harus tahu ya regulasi dari awal itu seperti apa. Betul. Pasti kan juga untuk ke beasiswa itu susah ya. Jadi kita harus tahu secara detail. Oh kenapa sih kita mau ngambil beasiswa ini? Betul. Regulasinya seperti apa? Banget. Wah. oke, kakak aku nanya nih kak. Nah, selama kakak masuk TU nih, mungkin di dalam beberapa awal maba nih, kakak pernah nggak ngerasa sih kayak salah jurusan, capek, penat nih, pernah nggak sih kak? Aduh, sebagai anak lagi kayak Oh, oke. Oh berarti saya paham sih ya. Ini ya bakal kasih yang mulai ya. ya itu udah tradisi. Oh tadi ngomong. Itu kakak ada alamin tuh kakak nggak kapas nggak sih maba atau terus gimana cara kakak ngadapin dan masih komitmen nih? Aku harus tetap menjadi IE. Oke, sebenarnya kalau aku lupa ya kalau maba atau kapan, tapi pastinya merasa kayak oh ternyata AI itu begini ya, kayak kita belajar ini aduh banyak banget gitu ternyata seperti itu. Tapi setelah dijalani lagi kayak ya aku ngerti kita bisa belajar banyak banget, ya berarti opportunity kita juga bisa lebih luas. Itu bilang gitu. Walaupun kita belajarnya kayak gedung-gedung gitu ya banyak. Di jurusan ini kita belajar. Iya semuanya kita belajar ya. Iya, tapi lama kita jadi serba bisa. Bisa. Bener. Iya. Betul, kita Pengalaman juga, pengalamannya juga. betul bukan. Aku juga dengerin tuh kak dari kata-kata dosen dan sebagainya, kalau misalkan AI itu atau visual ini merupakan teknik yang mana kita tuh bisa semua kayak dua tadi dulu, jadi nggak cuma karena kita belajar semua, kita bisa masuk ke semua gitu. Betul. Itu keren sih. Itu tuh mungkin masuk ke pertanyaan aku nih kak. Nah menurut kakak kira-kira AI ini kerjanya bisa jadi apa nih kak? Bisa jadi apa? Oh, banyak sih. Pertama, kalau misalnya yang sesuai penglihatan aku sendiri, pastinya karena kita teknik ya, berarti engineer atau engineer kalau orang bilang di sini. Nah, kalau dari tempat panggung aku udah lihat sih beberapa orang yang dulunya jurusan teknik industri, entah itu dia jadi industrial engineer, terus kayak jadi bahkan ada manager engineering gitu. Wah bisa juga ya. Iya. Berarti emang pusat kerjanya tuh luas banget Bill. Jadi teman-teman jangan heran lagi kalau masuk jurusan industrial engineering, pasti pusat kerja itu tuh luas banget. Betul sekali. Nah, aku dengar juga, bahkan aku sempat tahu kalau Kamarsia itu merupakan best GPA nomor 2 ya kak, katanya. Wow, keren banget. Kira-kira Kamarsia ini punya nggak sih kayak tips and tricks menjadi best GPA? Tips and triknya ya, pertama tuh ini umum banget tapi pastinya kita belajar. Tapi belajar sebenarnya gimana ya, paling pentingnya tuh kita paham sih sama apa. Kalau misal kita udah paham kayak matkulnya dan kita rajin, sebenarnya rajin itu juga salah satu requirement di sini karena kita kan punya tugas. Dan salah satu nilai yang distribusikan sama dosen untuk nilai GPA adalah nilai dari tugas atau project. Jadi kita harus rajin untuk mengerjakan itu sih agar bisa maksimal juga hasilnya. Oke, Kak Marsha tuh pernah nggak sih Kak kayak ngerasa aduh suntuk banget sama mata kuliah ini, tapi kayak harus bisa. Itu bisa, ada nggak sih Kak di titik yang ngerasa kayak aduh capek banget gitu? Masa bosan, mungkin jenuh gitu kak? Jenuh, lebih ke kayak yang aduh gitu. Ya aduh ada sih. Oh ada. Paling kalau dosennya agak susah ya. Oke. Tips mendapatkan agar supaya tidak mendapatkan dosen yang susah itu seperti apa Kak? Mendapatkan dosen yang susah. Maksudnya kayak misalkan ada dosen yang strict banget. Oh, yang strict banget. Kayak kita harus aktif di kelas kah atau seperti apa? Iya bisa. Sebenarnya salah satu caranya betul banget kita aktif di kelas. Kalau aktif di kelas itu bisa lebih dilihat sama dan diingat oleh dosen. Selain itu kita
mengerjakan tugas. Dan sebenarnya kalau kita banyak dosen di sini itu sebenarnya yang sangat ini ya, membantu. Maksudnya kalau kita tanya atau sesuatu, mereka responsif banget. Jadi bisa kayak tanya-tanya dosen atau membangun komunikasi yang baik dengan dosen. Oke, kalau menurut aku ya, kan terkait hal tadi nih yang akademik dan sebagainya, ini tuh untuk menjadi poin yang baik atau menarik di mata dosen, nggak cuma akademik, itu pun juga kita aktif dalam perlombaan, iya nggak sih Kak? betul sih. Oh iya. Nah, Kak Marsha sendiri itu nggak cuma ikut lomba pidato seperti yang disebutkan, tapi Kak Marsha juga ikut lomba debat Kak. Iya. Teman-teman saya yang kanting itu gimana sih pengalamannya? Pernah juara apa aja Kak? Mungkin bisa ditanya. Betul sih Kak. Oke, kalau lomba debat sebenarnya ada achievement yang sangat memorable ya bagi aku. Oke. Jadi tahun lalu, tahun 2024 ada NUDC adalah National University Debating Championship. Jadi itu adalah lomba debat bahasa Inggris nasional se-Indonesia. Nah, dan kebetulan karena tim debat PU lolos ke nasional, kita kan ada membawa juga adjudicator atau bisa dibilang juri tapi mahasiswa. Nah, aku tuh terpilih untuk menjadi delegasi PU sebagai juri mahasiswa tersebut. Dan di NUDC 2024 kemarin aku berhasil breaking atau bahasa Indonesianya lolos sebagai juri terakreditasi di NUDC. Keren dong. Wah. Kayaknya kalau terkait soal lomba tadi itu, oke, selain dari situ, kata ada ikut lomba lain kan, mungkin dari pidato, debat, atau hal lainnya gitu. Tapi mau tahu nih, kayaknya kan banyak ikut lomba. Nah, aku denger nih juga Kak Marsha tuh pernah lomba di Malaysia nggak sih Kak? Wah, aku yang kira-kira Kak Marsha kok bisa tahu lomba itu, dan gimana sih lomba apa yang Kak Marsha perlombangan di situ ikuti gitu? Oke, ini fortunate timing juga ya. Jadi tahun lalu PU Presiden University ada partner dengan Inti University Malaysia, di mana mereka itu membuat lomba FAQS Innovation Week. Tapi sebenarnya walaupun namanya week itu sebulan sih. Lama tuh. Sebulan. Jadi 2 minggunya di sini di PU, 2 minggunya lagi, hampir 2 minggunya lagi di Malaysia. Nah, di situ orang-orang itu ada 4 orang, salah satunya aku. Kenapa bisa aku? Karena kita dipilih langsung oleh Kaprodi kita dan Andira untuk menjadi delegasi AI. Dan di situ kita dipilihlah untuk mengikuti perlombaan yang banyak banget, karena di dalam lomba itu sebenarnya ada banyak cabangnya lagi ya. Jadi kita ikuti sebelum lomba itu, ikuti rangkaiannya selama sebulan, dan ya beberapa achievement tercapai. Wah, keren banget. Walaupun bukan sebulan, tapi itu juga udah dengan dalam dan teks experience. Iya, sebenarnya bisa sambil dia ya. Melepas capeknya. Kalau dari aku tuh kayaknya udah dengar ikut banyak lomba, tentu prospek kerja atau urusan ke depan atau di CV itu namanya dulu lagi dong. Betul. Nah, kalau soal CV nih Kak, tadi kan Kak sebutin nih, kira-kira untuk jadi industri engineer Kakak bisa jadi apa aja nih, atau cita-citanya bisa kemana aja. Ada nggak sih Kakak punya nggak sih temen dia dulu teknik industri, terus sekarang dia udah mungkin udah nyobain hal yang baru, kayaknya agak serba jauh, atau mungkin ini teknik industri yang orang nggak sangka dia bisa ngambil kerjaan ini. Ada nggak Kak? Ada, dari cutting yang lama banget, aku lupa batch berapa, dia teknik industri tapi sekarang kerja di bank. Jauh ya. Ya. Kalian dengan manajemen ya? Iya, bisa dapat dan ngerti lah ya. Kan kita juga belajar operation. Oh benar. Berarti terkait hal itu sendiri, kira-kira nih Kakak sendiri punya nggak bayangan ke depan Kakak pengen cobain apa, atau pengen kerja di mana? Apakah tetap di jalur tadi industri atau coba yang beda? Gitu. Ada nggak Kak? Untuk saat ini sebenarnya masih sambil masa eksplorasi juga, tapi kalau misalnya ditanya banget sekarang ya masih sejalan sih. Masih Ikutin Allah belum tahu ya, mungkin ada yang berubah pikiran itu. Iya betul banget nih Kak. Nah, teman-teman, prospek kerja industri itu banyak dan luas banget kan, dan juga tuh fleksibel, bisa kemana aja, nggak cuma di bidang teknik industri aja, bahkan yang tadi ke bank juga ya Kak. Nah, penjelasan dari Kak Marsha ini juga sangat insightful banget. Jadi teman-teman juga bisa ikutin ya kegiatan dari Kak Marsha juga. Nah, aku juga penasaran nih Kak,
Kak Marsia tuh punya tips and tricks nggak sih buat magang-magang, buat magang kita selanjutnya itu seperti apa, harus bagaimana? Karena kan kita kan baru semester awal Kak, kita baru semester 3 sekarang, lagi sibuk-sibuknya social project. Kira-kira mungkin Kak Marsia punya tips and trick untuk mahasiswa baru seperti kami. Oke. Magang itu mirip-mirip dengan kerja sebenarnya ya, cuman sebelum kerja. Jadi pastinya yang dilihat itu CV kalian. Nah, CV kalian itu isinya apa? Pastinya entah itu akademik atau non akademik atau experience atau project. Jadi pastinya kalau kalian mau fulfill CV kalian biar bagus, nggak dilihat orang-orang, dilihat company atau HR, itu bisa lurusin CV kalian dengan menambah experience, project, dan juga bagus dalam hal akademik gitu. Kalau misalnya nggak bisa semuanya secara balance, kita bisa fokus misalnya pengen banyakin project atau banyakin experience, itu bisa banget karena experience itu bakal dilihat banget. Oh iya. Berarti kalau terkait hal itu join organisasi dan ikut beberapa volunteer itu juga ngaruh ke CV dong? Iya, bisa masuk CV betul. Oh, oke. Jadi kita harus balance ya Kak, antara non akademik dan juga akademik. Iya, kalau itu sih biar tenang juga. Iya. Oke, mungkin kalau dari tadi sih kayaknya juga hal yang bisa aku tarik kesimpulan dan mau banget selaku maba, nggak selaku maba doang, selaku mahasiswa dia tuh harus aktif dalam berorganisasi, juga dalam akademik serta dalam sosial, karena itu tuh harus hal yang harus dikembangin dong. Dan itu yang paling wow banget atau bikin aku motivasi itu kalau kami sering banget ikut lomba nih, lomba pidato. Ada nggak Kak kira-kira saya lomba pidato yang kakak ikut dan wow, ini experience baru atau hal baru? Experience baru ya, walaupun ini bukan achievement tapi ini aku suka juga karena experience baru banget. Waktu itu sempat aku join lomba bisnis. Wah, bisnis. Apa yang namanya, bisnis speech kalau nggak salah. Oh. Iya, jadi itu kayak benar-benar sebenarnya kita udah dapet juga bisnis ekonomi survival di awal, tapi agak beda gitu ya, karena orang-orang tuh lebih bisnis banget gitu di sini. Pasti ketemu orang yang lebih jago bisnis kan. Nah, jadi kayak lebih tahu lagi, oh sebenarnya itu seperti apa sih lomba bisnis itu, seperti apa yang mereka liatin gitu. Dan itu experience yang unik sih bagi aku, walaupun mungkin hasilnya nggak sebagus yang lain, tapi untungnya waktu itu sempat timnya tuh lolos ke final gitu. Lolos final dong, udah keren dong. Juara itu kan juara dan lomba tuh biasa gitu. Iya. Karena sebenarnya itu yang penting itu prosesnya. Benar-benar unik experience banget ya. Itu juga nambah experience dan kayaknya aku bakal termotivasi buat ikut lomba ke depan. Tapi aku pengen cobain magang di mata kan? Kakak di mana? Iya benar. Kalau dari Bella, ada nggak hal yang mungkin Bella sendiri nangkep atau Bella ini termotivasi banget nih? Kalau aku tadi kan ikut lomba dan aktif. Kalau Bella gimana nih? Wah, pastinya aku sangat termotivasi ya, karena kita lihat sendiri Kak Mercy tuh nggak cuma aktif di bagian akademik aja, ikuti lomba debat, lomba yang lain-lainnya, tapi Kak Mercy juga mencoba untuk beasiswa, mendapatkan beasiswa. Nah, menurut aku nih teman-teman yang dari semester awal atau bahkan yang belum kuliah bisa banget nih buat dari sekarang research gimana sih caranya buat dapet beasiswa, atau gimana caranya biar kita bisa ikut lomba-lomba yang emang peluangnya tuh bagus banget untuk diri kita sendiri. Bener. Jadi buat kalian yang masih ragu, mungkin yang masih dari SMA kelas 3 yang cobain jurusan apa, aku ada rekomendasi. Teknik industri akan selalu punya teratas loh, bagi dalam pengembangan Indonesia sekarang gitu. Tapi tadi ini walaupun kami bilang dia belajar banyak hal, dia nggak banyak hal, tapi ini dia merupakan teknik yang menjanjikan kayak Kak Marsia bilang barusan. Gitu. Iya, bener banget nih. Terus teknik industri juga fleksibel ya, Bil. Kita bisa kemana-mana, kita juga belajar manajemen, terus analisis, bisnisnya juga dapet. Jadi bener gado-gado banget ya, Kak. Mungkin aku mau ucapin terima kasih banyak buat Kak Marsia, karena udah mau hadir di hari ini, udah mau nyempetin walaupun sibuk ya, Kak. Jadi bermanfaat juga. Satu anak. Iya. Benar-benar. Ya, mungkin oke deh, kita sampai di penghujung acara nih Kak. Aku mau terima kasih sekali untuk Kak Marsia, dan di episode kali ini mungkin cukup segitu aja. Tapi sebelum itu aku mau ingatin, jangan lupa buat teman-teman semua follow Instagram kita di @denger.in, dan jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya. Kami juga punya TikTok loh, seperti dengerin, dan Spotify dengerin by Pula AI. Mungkin itu sih dari kami, dan see you in the next video. Bye.